Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi kita pada pertemuan eh, diskusi mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika pada materi rubrik penilaian deskriptif, holistik, dan skala persepsi yang akan dipandu oleh kelompok 7, yang mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Amalia Salsabila dengan NIM 22033125, lalu Muhammad Andika Satriasyah dengan NIM 22033093, dan saya sebagai moderator Rizkina Putri Akmalia dengan NIM 22033039. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian, yang kedua rubrik penilaian deskriptif, yang ketiga rubrik penilaian holistik, dan yang keempat adalah rubrik penilaian skala persepsi. Baik, untuk materi mengenai rubrik penilaian yang pertama sekali akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Andika. Kepada Andika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis rubrik penilaian seperti deskriptif, holistik, dan skala persepsi, kita akan membahas mengenai definisi dari rubrik penilaian itu sendiri. Jadi rubrik ini merupakan sebuah alat untuk melakukan penilaian agar memberikan gambaran kinerja yang diharapkan pada setiap kriteria untuk mencapai hasil tertentu. Di mana rubrik ini metodenya sistematis untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Nah, makanya rubrik ini digunakan dalam penilaian agar untuk mengklasifikasikan kualitas kemampuan belajar dari peserta didik yang beragam. Sehingga rubrik ini dapat membantu pendidik ataupun guru dalam kegiatan pengajarannya di kelas, membantunya untuk mengkoordinasikan pengajaran dengan dan nilai, serta membantu pembelajaran bagi peserta didik. Oke, slide selanjutnya. Manfaat dari rubrik yang pertama itu menjadi pedoman yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Selanjutnya itu memberikan informasi mengenai bobot penilaian ataupun skornya pada tiap tingkat kemampuan peserta didik. Dengan begitu bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lagi lebih aktif. Nah, bagi peserta didik sendiri itu dapat menggunakan rubrik ini untuk menentukan strategi belajarnya dengan mengukur capaian kemampuannya sendiri ataupun kelompok belajarnya. Dan peserta didik juga mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat dari rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian ini instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung dan pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar peserta didik. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua matriks ditampilkan. Ada manfaat itu untuk for teacher and for students yang telah dijelaskan tadi. Nah, slide selanjutnya, moderator. Nah, dari manfaat tadi bisa juga dibagi dalam 3 stadia pembelajaran, itu ada sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Pertama, sebelum penilaian itu bisa dilihat di sini ada 3, mana siswa itu berkesempatan untuk melihat dan memahami tentang apa yang akan dinilai atau kriteria penilaiannya, sehingga dia bisa menjadikan
strategi belajarnya untuk mencapai kriteria tersebut. Selanjutnya, untuk selama proses penilaian, bagi fasilitator sendiri, rubrik ini menjadi framework detail untuk menilai kinerja siswanya secara objektif terhadap suatu tugas yang diberikan, dan memberikan kemudahan umpan balik dari kinerja mahasiswa terhadap setiap kriteria. Dan untuk setelah penilaian itu sendiri, rubrik ini memberikan informasi bagi siswa tentang mutu kinerjanya terhadap kriteria yang telah ditentukan tadi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Andika. Selanjutnya kita akan masuk ke rubrik penilaian deskriptif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Amalia Sasabila akan menjelaskan tentang rubrik penilaian deskriptif. Rubrik penilaian deskriptif memiliki tingkat kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh dari rubrik analitik atau deskriptif untuk penilaian presentasi peserta didik, yaitu dapat kita lihat seperti di bawah ini. Nah, untuk kriterianya atau dimensinya contohnya di bidang organisasi dengan nilai skor sangat baik dengan skornya besar dari 81. Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Yang kedua, rentang nilai 61 sampai 80 dengan nilainya yaitu baik, terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang menyajikan untuk mendukung kesimpulan. Yang rentang nilai 41 sampai 60 dengan indeksnya cukup, presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan. Kemudian 21 sampai 40 dengan indeksnya kurang, cukup fokus namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan. Kemudian kecil dari 20 nilainya sangat kurang dan tidak ada organisasi yang jelas, fakta tidak ada. Kemudian masuk di slide sebelumnya, moderator. Oke, kemudian masuk di bagian organisasi. Untuk di slide organisasi ini ada di skor 81 yang terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Kemudian di bagian baik rentang nilai 61 sampai 80, kemudian cukup 41 sampai 60, kurang di 21 sampai 40 dan sangat kurang kecil dari 20. Slide selanjutnya. Kemudian di bagian isi, di rentang nilai skornya besar dari 81, yaitu isi mampu mengunggah pendengaran untuk menggambarkan pikiran. Kemudian di bagian 61 sampai 80, isi akurat dan lengkap. Kemudian di bagian 41 sampai 60 dengan indeksnya cukup, isi secara umum akurat tetapi tidak lengkap. Di bagian 21 sampai 40 isinya kurang dan akurat. Kemudian di bagian kecil dari 20 sangat kurang, isinya tidak akurat atau terlalu umum. Kemudian di gaya presentasi, di skor besar dari 81 berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme di antara sesama pelajar. Kemudian di skor 61 sampai 80 pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan. Kemudian di bagian 41 sampai 60 bagian cukup, secara umum pembicara tenang tetapi dengan nada yang datar. Kemudian di bagian 21 sampai 40 dengan indeksnya kurang, berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton. Dan di bagian kurang dari 20, sangat kurang, berbicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Slide selanjutnya, moderator. Nah,
Untuk di rubrik penilaian ini contohnya kami dari kelompok 7 mengambil di bagian di materi fisika SMA, yaitu aspek yang dinilainya, kesesuaian alat dengan indeksnya, kesesuaian jika poinnya 1, kesesuaian alatnya tidak benar, kemudian jika poin 2, kesesuaian alat benar tetapi tidak rapi atau tidak memperhatikan keselamatan kerja. Jika di yang ketiga, kesesuaian alat benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja. Dan cara membaca skalanya, kalau jika poinnya 1, cara membaca skala tidak cermat. Jika poin 2, cara membaca skala cermat mengandung interpretasi. Jika poinnya 3, cara membaca skala cermat bebas interpretasi. Kemudian pada aspek yang dinilai data yang diperoleh, jika poin 1 data tidak lengkap, jika poin 2 data lengkap tetapi tidak terorganisasi atau ada yang salah tulis. Jika poin penilaiannya 3, data lengkap, terorganisir dan ditulis dengan benar. Dan untuk kesimpulannya, jika poinnya 1 tidak benar atau tidak sesuai, jika poin 2, sebagian kesimpulan ada yang salah atau tidak sesuai. Jika poin yang ketiga, semua benar atau sesuai tujuan. Nah, untuk di instrumen penilaian eh, di penilaian keterampilan, lembar pengamatan observasi pada mata pelajaran fisika di kelas 10, KD 3.6 dan 4.6. Nah, contohnya di sini nama peserta didik ada Abdus Samad dengan observasi aktifnya 1, nilai aktifnya 4, tanggung jawabnya 4, kerjasamanya 3, dan kinerja prestasinya, presentasinya 4, visualnya 3, isi 3, jumlah skor 21. Dengan keterangannya nilai nomor 4 sangat tinggi, nilai 3 tinggi, nomor 1 kurang, dan nomor 2 cukup tinggi. Next. Nah, untuk di format penilaian praktikum, seperti yang awal tadi, ada kesesuaian alat, cara membaca skala, data yang diperoleh, dan kesimpulan. Indeks yang dinilai ada poin nomor 1, poin nomor 2, dan poin nomor 3. Next. Slide sebelumnya, yang di sikap dan pengetahuan. Sebelumnya, Ati. Udah. Nah, untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Amel. Materi selanjutnya yaitu mengenai rubrik penilaian holistik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Andika. Kepada Andika dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai rubrik penilaian holistik. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai rubrik penilaian deskriptif. Nah, jadi apa yang akan membedakannya itu dengan rubrik penilaian sebelumnya? Kita tinjau dulu kapan digunakannya rubrik penilaian holistik ini. Di sini ditampilkan tuh rubrik holistik ini gunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria terpisah. Dari sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan saya seperti tadi tentang presentasinya. Kalau presentasi itu kan kita bisa pisahkan kriterianya mulai dari organisirnya, isi presentasinya, dan juga gaya dari presentasi kelompoknya. Misalnya ada tentang praktikum tadi, ada kesesuaian alat, cara membaca skala, data yang diperoleh, dan kesimpulan. Nah, bagaimana jika yang akan kita nilai itu tidak bisa dibagi dalam kriteria tertentu, seperti proyek contohnya, sebuah produk. Kita tidak bisa membagi sebuah produk itu bagaimana gitu. Itu sesuatu yang utuh. Nah, di mana pada rubrik holistik ini hanya terdapat satu aspek yang bersifat umum gitu, produknya itu sendiri gitu. Ini karena kan kriteria itu tadi saling berkaitan dan tumpang tindih satu dengan yang lainnya.
sehingga tidak bisa dibagi dalam kriteria-kriteria tertentu. Ini bisa kita lihat elemen dari rubrik holistik sendiri itu hanya ada 2 elemen, yaitu skor dan kriteria yang ingin dicapai. Berbeda dari sebelumnya itu kan ada kriteria, aspek, dan skor. Nah, sedangkan di holistik ini hanya ada skor dan aspek yang dinilai. Sini contohnya skornya itu ada nilai grade-nya itu 1, 2, 3, dan ke N. Dan aspeknya itu ada aspek grade 1, deskripsi grade 2, deskripsi grade 3, dan deskripsi grade ke N. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buatkan contohnya. Slide selanjutnya, moderator. Nah, sini. Contohnya itu pada sebuah proyek multimedia misalnya. Proyek multimedia ini kan berarti sebuah produk. Nah, dari sebuah produk ini hanya satu aspek yang akan kita nilai, sehingga hanya ada 2 elemen. Di sini ada skor dan juga aspek yang dinilai. Di mana di sini ada skor sangat baik dari mulai nilai 80 sampai dengan 100, di mana proyek dibuat dengan standar profesional yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk skor baik nilai 65 sampai 79, proyek dibuat dengan standar profesional yang tinggi dengan tingkat fungsi yang baik yang memenuhi sebagian besar spesifikasi proyek. Selanjutnya ada cukup nilai skor 55 sampai 64, proyek dibuat dengan standar profesional yang mencukupi. Selanjutnya ada kurang, dan terakhir ada sangat kurang, di mana proyek ini belum terselesaikan. Selanjutnya moderator. Nah, sini dicontohkan lagi, misalnya untuk masih dalam proyek. Nah, di sini hanya ada 2 elemen, yaitu skor dan juga aspek yang dinilai. Di mana skornya itu ada mulai dari kecil 20 sampai dengan lebih dari 81. Dengan grade-nya sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, aspek yang nilai dari masing-masing skor tersebut dapat dilihat. Mulai dari yang terkecil yaitu rancangan yang disajikan tidak teratur, sampai yang sangat baik itu rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan problem, dan dapat diimplementasikan dan inovatif. Selanjutnya, moderator. Nah, selanjutnya ada juga contohnya lagi. Ini untuk eksperimen, di mana murid menunjukkan sikap saintifiknya. Sama seperti tadi, itu hanya ada 2 elemen, yaitu skor dan aspek yang dinilai. Nah, jadi itu yang membedakan rubrik penilaian holistik dengan rubrik penilaian deskriptif, di mana di holistik ini hanya 2 aspek elemen, yaitu skor dan aspek yang akan dinilai. Oke, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Andika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rubrik penilaian persepsi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi pada dasarnya persepsi itu merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan. Nah, yang mana proses itu diterima stimulan oleh alat indera, kemudian kita sebagai individu akan memperhatikan dan diteruskan ke otak, dan baru kita akan menyadari tentang sesuatu yang dapat kita simpulkan. Nah, itulah yang kita sebut dengan persepsi mengenai keadaan lingkungan atau keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, sedangkan untuk rubrik skala persepsi itu adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Nah, kan tadi sudah dibahas mengenai penilaian skala deskriptif, holistik. Nah, kalau deskriptif tadi kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Kalau deskriptif itu dari masing-masing aspek secara detail itu akan dijelaskan, diberikan pernyataan, diberikan skor, dan diberikan deskripsi dari skor yang diperoleh. Nah, sedangkan untuk holistik tadi
kita hanya membahas secara bagian besar yang tidak bisa dibagi-bagi ke dalam aspek-aspek tertentu. Nah, sedangkan untuk skala persepsi ini, kita bisa membagi satu aspek ke dalam berbagai aspek tertentu yang lebih detail, namun di sini kita hanya memberikan skala penilaiannya saja, tidak memberikan deskripsinya seperti penilaian deskriptif. Nah, di sini dijelaskan bahwa rubrik penilaian skala persepsi adalah alat yang digunakan untuk mengukur persepsi seseorang terhadap suatu topik atau fenomena tertentu. Nah, rubrik ini biasanya terdiri dari serangkaian pernyataan atau item yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat persetujuan, keyakinan, atau sikap individu terhadap aspek-aspek tertentu dari topik yang diteliti atau yang dibahas. Nah, jadi ada langkah-langkah umum dalam menyusun rubrik penilaian skala persepsi ini. Nah, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari penilaian. Apakah misalnya kita ingin mengukur persepsi kita tentang topik secara umum kah, atau kita fokus pada aspek-aspek tertentu dari topik tersebut. Nah, yang kedua kita harus mengidentifikasi domain atau dimensi yang relevan. Nah, misalnya kita membahas mengenai perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu misalnya apa saja dimensi yang dapat kita kelompokkan, misalnya seberapa kesadaran kita terhadap perubahan iklim atau kepedulian kita tentang lingkungan. Misalnya bisa kita kelompokkan dari kita sangat menjaga alam, kurang menjaga. Nah, seperti itu. Atau tentang kepedulian kita terhadap perubahan iklim dan bisa juga keyakinan kita tentang tindakan mengenai yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, terus yang ketiga itu langkah-langkahnya adalah membuat item atau pernyataan. Nah, misalnya, nah sebelumnya itu kita harus menyusun dulu pernyataan-pernyataan yang mencerminkan aspek-aspek yang ingin kita bahas. Dan pastikan aspek-aspek tersebut harus jelas, spesifik, dan relevan dengan tujuannya. Nah, misalnya tadi contohnya ada di presentasi. Nah, kita harus jelas tujuannya itu kita menilai apa. Misalnya menilai cara komunikasinya, menilai PowerPoint-nya misalnya. Nah, itu harus kita buatkan pernyataannya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menentukan skala penilaiannya. Nah, skala penilaian itu ada terbagi dua. Yang pertama skala Likert, misalnya sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau baik, kurang baik, sangat baik. Dan yang kedua ada skala numerik. Misalnya dari rentang nilai yang dicontohkan pada skala deskriptif tadi, dari 0 sampai 20, 21 sampai 40, dan seterusnya. Dan bisa juga kita menggunakan skala 1 untuk mewakili nilai 0 sampai 20, skala 2 untuk mewakili nilai 20 sampai 40, sampai skala 5. Lalu selanjutnya kita melakukan validasi. Nah, kita itu harus memastikan bahwa rubrik yang kita buat itu benar-benar mengukur apa yang kita maksudkan dalam penilaian. Terus kita melakukan uji coba dan revisi. Nah, pertama itu kita harus mencobakannya terlebih dahulu. Apakah jadi ini sejalan dengan melakukan validasi. Dan yang terakhir kita mengimplementasikannya. Nah, jadi mengimplementasikannya itu kita lakukan penilaian kepada siswa atau kepada mahasiswa. Nah, jadi di sini contohnya sama seperti yang penilaian deskriptif tadi, ada aspek pernyataan aspek yang akan dinilai dan juga ada skala nilainya. Namun bedanya di sini, kita tidak memberikan deskripsi dari nilai yang telah diperoleh oleh siswa. Mungkin saja kita mengisi bagian ini dengan checklist saja, tidak dibuatkan deskripsinya. Nah, di sini kan ada aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu seperti presentasi kita menilai kemampuan komunikasi, penguasaan materi, menghadapi pertanyaan dari teman-teman, menggunakan alat peraga, dan ketepatan kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua ada contoh rubrik penilaian persepsi dengan skala Likert.
Nah, di sini kita bisa mengisi pernyataannya. Misalnya, saya membuang sampah pada tempat sampah. Nah, apakah kita setuju, tidak setuju, setuju apa sangat setuju? Nah, itu disesuaikan dengan keadaan dari responden atau siswa yang mengisi. Nah, jadi skala Likert itu pernyataannya seperti ini atau penilaian seperti tidak baik, baik, sangat baik. Nah, di sini ada satu lagi contoh mengenai rubrik penilaian skala persepsi untuk presentasi. Nah, di sini dibuatkan pernyataan kita menilai apa. Di sini kita akan menilai mengenai soft skill komunikasi lisannya dengan indikator eh, pernyataan. Berarti ini cara dia menjelaskan, yang ini cara bertanya, dan yang ketiga adalah mengenai bahasa tubuh dan intonasi. Nah, dari berbagai indikator ini terdapat beberapa pernyataan, misalnya pernyataannya singkat dan jelas. Mungkin kita buatkan nilainya di 4, di rentang 60 sampai 80 misalnya. Atau singkat namun tidak jelas, panjang berbelit-belit. Nah, ini kan sama seperti yang deskriptif tadi. Kita harus membuatkan pernyataan atau kelompok-kelompok aspeknya dengan detail. Namun di sini kita tidak membuatkan deskripsi dari nilai yang diperoleh. Nah, sampai dengan cara bertanya dan bahasa tubuh dan intonasi dari siswa. Nah, jadi cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sajikan pada pertemuan perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Dan untuk diskusi kita alihkan ke WA Group. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.